Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama untuk kita semua yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih sering mengabaikan ibadah sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan, di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman. Di antaranya, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Apa maksud lalai dari salatnya? Dia udah salat, tapi salatnya asal-asalan. Orang yang salatnya tidak khusyuk. Orang yang salatnya dia lakukan kadang dia tinggalkan. Orang yang salatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya tidak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, tapi malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa, wa iza qaumu ilas sholah qaumu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya hitungan 15 menit selesai, 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita melakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang yang lalai, orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di dalam hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah, sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan dengan seseorang, bagaimana kita bisa berharap orang itu akan menolong kita? Ketika seseorang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah pada suaminya itu? Begitu juga dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita akan meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta pertolongan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan kita atau mengurus kita? Padahal kita sendiri tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah. Kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa udzur yang diperbolehkan, berarti dia telah memutuskan uratul wusqa, ikatan dengan Allah. Bahkan para ulama sampai berpendapat seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh
disolatkan ulamanya kaum muslimin, kecuali oleh keluarganya sendiri. Bahkan kalau dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang cukup lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepada suaminya. Seandainya dia suaminya, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Karena tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, apapun alasannya. Kita boleh tidak membayar zakat kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak haji kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak puasa kalau kita tidak mampu, dengan cara diqodho atau difidyah. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukannya tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, kita bisa melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukannya secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat. Karena apa? Karena pentingnya ibadah ini. Allah tidak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita sudah baik kepada orang itu, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban untuk orang itu, tapi tiba-tiba dia mengajak putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat, padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.